anaknya. Di sisi lain, Si Cheng ditelepon oleh ibunya. Ibunya berkata, jalan yang dipilih Si Cheng tidak akan mudah. Namun Si Cheng tidak akan menyerah dan akan menjalankan sampai akhir. 俱乐部那边的态度我都知道了，加夜吧。都这个时候了，你还跟我这条路，我会一直走到黑。反顾吗？第一天就让队长大人开帮大家回忆了吧？这段 Di sini diawali dengan beberapa komentar pedas yang memojokkan Tong Yao. Semua bergosip, Tong Yao menggoda Si Cheng, dan ada juga yang menjelek-jelekan keduanya, yang mengakibatkan tim ZGDX kalah melawan Alpha. Para netizen menerka-nerka apa yang terjadi di ZGDX dan meragukan ZGDX bisa masuk ke babak final atau menang pada pertandingan. Mereka pun melakukan rapat di mana Xiaorui dan Dewa Ming meminta mereka untuk tidak melihat ponsel dan fokus saja pada pertandingan. Si Cheng merasa hal ini benar. Mereka hanya perlu memenangkan pertandingan berikutnya, karena e-sport menggunakan tangan, bukan menggunakan mulut. Pada hari pertandingan ZGDX melawan FNC, permainan Tong Yao sangat baik dan sangat bagus, sehingga mereka pun kembali berhasil memenangkan pertandingan melawan tim Kun. Pujian dilontarkan oleh komentator kepada pasangan kuat ZGDX. Tong Yao pun di pertandingan ini menjadi pemain MVP. Dia pun ditanya-tanya beberapa pertanyaan, tetap mengarah tentang berita yang sedang viral mengenai dirinya. Dia pun menjawab apa adanya dan menceritakan harapan yang dia ingin capai selama dia menjadi pemain profesional. Selain itu, dia juga membahas tentang Si Cheng yang harus siap menerima ocehan-ocehan dari para fans. Dan selain itu juga, Tong Yao juga memperingatkan para wanita yang mencemooh dan meragukannya. Dia berkata, mereka sebagai pemain profesional, sibuk bertanding, menganalisis pertandingan, dan sebagainya. Sedangkan kalian hanya mencemooh. Dia pun menyinggung beberapa fans. Fans harus bisa membedakan apa yang mereka sukai dari Si Cheng. Suka permainannya atau suka fisiknya. Tong Yao mempertegaskan kalau dia benar-benar fokus ke pertandingan, tidak seperti ucapan para fans yang menerka-nerka. Setelah itu dia mengakhiri wawancara karena takut dimarahi lagi. Namun dia tidak menyesali apa yang dia ucapkan barusan. Tong Yao berjalan kembali, dia pun bertemu Si Cheng. Si Cheng menyadari jika Tong Yao ketakutan setelah mengucapkan beberapa kata di wawancara tadi. Namun Si Cheng memeluk Tong Yao. Tong Yao berkata dia takut dimarahi oleh Si Cheng karena kelakuannya yang belak-belakan. Si Cheng memaafkannya dan mencium keningnya. Si Cheng bangga Tong Yao sudah bisa mengintrospeksi diri dan semakin dewasa. Karena kasus yang dialami Tong Yao semakin besar, beberapa pemain pun diminta pendapat tentang Tong Yao. Bahkan beberapa pemain melakukan siaran langsung untuk membela Tong Yao. Mereka pun merasa perkataan para fans tidak benar. Semuanya pun karena mereka tahu karakter Tong Yao. Mereka pun ikut membelanya. Smiling 是个很好的人。我的职业选手，注意，我能说什么？房间没有 Smiling 姐姐坏话。再来操心别人。与他承载了所有人的厚望和信赖。 Di sisi lain, Lau Ke dan Lau Mo pun mengklarifikasi tentang pertemanan mereka yang baik-baik saja. Tidak seperti gosip yang tersebar secara tidak jelas itu. Jadi mereka pun menepis semua rumor ini. Mereka pun merayakan hari kebersamaan mereka sambil melakukan siaran langsung untuk mematahkan pandangan-pandangan para haters. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Tong Yao membukakan dan menerima sebuah paket. Namun saat Tong Yao membuka paket tersebut, yang lain masih asik berbincang dan minum. Mereka mendengar jeritan Tong Yao. Si Cheng dan yang lainnya pun buru-buru keluar. Si Cheng melihat tangan Tong Yao yang penuh darah. Dia panik dan buru-buru menggendong Tong Yao. Semua pun kaget melihat kejadian ini. Mereka pun melihat paket itu terdapat kecoa dan ada beberapa silet di dalamnya. Selain itu, mereka melihat sebuah surat yang ditunjukkan untuk Tong Yao dan mengancam Tong Yao.
Xiaorui memotret barang bukti dan segera melaporkan ke polisi atas tindakan fans ini. Di sisi lain, Si Cheng membersihkan luka Tong Yao dan mengobati luka Tong Yao. Tong Yao pun menangis dan masih banyak bicara. Si Cheng merasa air mata sudah turun, masih banyak omong. Tong Yao beralasan sakit karena Si Cheng banyak menuangkan alkohol. Namun Si Cheng merasa hati dia lebih sakit melihat ini. 泪都流出来了，还说那么多，都快把整瓶酒精洒在我手上了。我心疼。 Semua pun menghampiri Tong Yao. Mereka melihat Tong Yao baik-baik saja dan segera bubar. Si Cheng menghampiri Xiaorui dan Dewa Ming. Xiaorui menceritakan jika dipakai terdapat surat ancaman. Dewa Ming menyarankan Tong Yao untuk tidak ikut bertanding karena kondisi tangannya. Namun Si Cheng menolak. Setelah dijelaskan oleh Dewa Ming, Si Cheng hanya bisa terdiam. Si Cheng merasa kesal banget di sini. Mereka pun terlihat menonton pertandingan tim lawan. Xiaorui dan Tong Yao menghampiri mereka. Xiaorui memberitahukan soal keputusan klub untuk mengganti Tong Yao dengan Lu Ye untuk pertandingan selanjutnya. Si Cheng bertanya apakah Tong Yao setuju. Tong Yao pun menyetujui dan memberikan beberapa alasan. Dia menyetujui hal ini. Si Cheng kesal dan membanting analisis. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan mereka semua. 童瑶，你同意了？气，拿自己的安全不当回事儿。 什么情况？ 生气了。 Semuanya terdiam melihat Si Cheng yang kesal. Tong Yao pun mengirim pesan kepada Si Cheng. Si Cheng pergi dari markas. Tong Yao khawatir dan kembali mengirim pesan dan berusaha menenangkan Si Cheng. 就是休息一把比这东西太可恨了。他们为什么不？ Di sini, yang lainnya berusaha latihan. Lau Mao yang tidak peka akan situasi, tidak tahu jika Si Cheng marah karena apa. Dia masih sempat bertanya sama Lau Kei, namun Lau Kei malas menjelaskannya. 白问。 Di sisi lain, Tong Yao masih menunggu balasan chat dari Si Cheng. Tong Yao pun mencoba menghubungi Si Cheng, tapi tidak bisa terhubung. Dia mengirim banyak sekali pesan, dan tidak ada satupun yang dibalas. Saat kembali, ponselnya berdering. Dia buru-buru angkat telepon itu. Jin Yang mengkhawatirkan dirinya, namun Tong Yao meminta Jin Yang untuk tidak khawatir. Mereka pun mengakhiri panggilan itu. Tong Yao pun sebelum tidur masih sempat mengirim pesan kepada Si Cheng, dan berkata tangan dia sakit dan ingin dipeluk oleh Si Cheng. 想抱着睡。 Jam menunjukkan pukul 3 pagi, Si Cheng pun menemani Tong Yao. Tong Yao pun menyadari Si Cheng sudah pulang dan berada di sampingnya. Dia pun memeluk Si Cheng. Hari pertandingan melawan Hong Jina. Namun pertandingan bersama Lu Ye. Pertandingan pun berjalan sangat seru dan sengit. Si Cheng tidak banyak bicara sama sekali. Seperti biasa, Si Cheng bermain dengan sangat ganas dan tanpa ampun. Akhirnya, pertandingan pun kembali dimenangkan oleh tim ZGDX. 什么鬼？刚开场就压制。今天的下路真的是果不其然，白马上场以后，落住，上当了，被 ZGDX 3人包括，一定是神被封印，太差，神器，还有吗？还五行剑，这一番太厉害了，Para fans pun senang dan bersorak-sorak. Saat Si Cheng mau diwawancara, namun dia memilih untuk tidak datang sama sekali, dan wawancara MVP kali ini pun dibatalkan. Para reporter bingung kenapa ditolak. Saat mereka kembali, banyak sekali reporter datang. Mereka pun mewawancara Si Cheng mengenai dirinya yang tidak ikut wawancara MVP, dan bertanya perihal pergantian pemain di pertandingan kali ini. Si Cheng sungguh tidak mau banyak bicara dan menjelaskan seadanya. Pertanyaan pun semakin banyak. Lu Ye meminta mereka berhenti. Si Cheng pergi dari kerumunan. Lu Ye menghalangi mereka dan meminta mereka untuk menulis judul dengan isi konten yang sama. Jangan hanya mencari perhatian dengan postingan atau mereka akan menuntut para reporter sampai bangkrut. Ini benar-benar peringatan keras dari Lu Ye. Saat masuk ke markas, Tong Yao berbicara dan bertanya kepada Si Cheng. Si Cheng menjawab Tong Yao dengan sangat dingin. Tiba-tiba Si Cheng mendapatkan sebuah panggilan. Si Cheng meminta mereka untuk tidak menunggunya. Dia pun pergi meninggalkan Tong Yao. 接受赛后 MVP 采访，俱乐部对我禁赛的处罚，这不是对俱乐部，撤啦。 Setelah itu Tong Yao pun bertemu dengan Jin Yang, di mana Tong Yao menceritakan Si Cheng yang sekarang berbeda. Sejak saat Si Cheng membanting pintu keluar, saat dia berbicara dengan Si Cheng, seakan-akan Si Cheng tidak tertarik dan tidak peduli. 我没事儿这三个字说的都快把嘴沉默、暴躁、拒不合纵了一整天，发微信也不回。
Saat malam hari, Tongyao masih memikirkan perlakuan si Cheng yang tiba-tiba berbeda terhadap dirinya. 把整瓶酒精洒在我手上了。因为他很强，情不知所起。 Dia sangat sedih. Dia merasa si Cheng tidak puas terhadap dirinya. Dia pun membersihkan lukanya dan menangis memikirkan perlakuan si Cheng terhadap dirinya akhir-akhir ini. 是不是真的做错了？